menyampaikan CV dari LPK Rahmawati. Nama LPK Rahmawati, tempat tanggal lahir Probolinggo 19 Mei 2000. Status mahasiswa S1 PG PAUD FKIP Universitas Jember. Riwayat pendidikan TK PGRI Pilang Kota Probolinggo, SMP Taman Dewasa Kota Probolinggo, SMA Negeri 2 Kota Probolinggo, dan sekarang sedang menempuh S1 PG PAUD Universitas Jember. Untuk pengalaman organisasi sebagai anggota UKM Pendidikan. Ada susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Kepala TK Dharma Wanita Mabusari. Untuk yang berikutnya yaitu pemateri, pemberian materi, kemudian yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk yang selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, perkenalkan nama saya Desi Alfa. Saya di sini selaku moderator dari Kebutuhan Dari Sekolah. Jadi di sini saya akan memandu acara dari Kebutuhan hari ini. Monggo Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang mana pada pagi hari ini untuk memberikan penyuluhan tentang kegiatan belajar sambil bermain. Semoga adik-adik dari PG PAUD Universitas Jember ini bisa mengembangkan ke wali murid kami, terutama tingkat Dharma Wanita Mabusari. Semoga nanti ilmunya bisa ditularkan pada wali murid yang lain dan guru-guru yang lain. Demikianlah, semoga nanti penyuluhan ini bisa berlanjut sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama itu peran penting orang tua menstimulasi perkembangan anak. Yang pertama itu ada orang tua sebagai guru pertama dan utama. Nah, pastinya kan sesudah lahir kan mungkin anak langsung sekolah kan. Pastinya guru yang pertama itu orang tua yang mungkin bisa mengajarkan anak cara memegang pensil atau cara menulis, walaupun itu cara coret, atau mungkin juga membaca atau mengenalkan huruf-huruf atau apa. Kemudian selanjutnya itu mengembangkan kreativitas anak dengan cara mungkin bisa itu kreativitas, mungkin orang tua bisa memberikan kertas, kemudian anak mencoret-coret biar mereka menimbulkan kreativitas anaknya. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kemampuan otak anak. Meningkatkan kemampuan otak anak ini melatih anak untuk berpikir, misalnya bisa mengajak anak untuk berhitung, mengenalkan angka, huruf dan lainnya. Selanjutnya yang keempat, mengoptimalkan potensi anak. Mengoptimalkan potensi anak ini bisa
mungkin setelah orang tua tahu apa yang mereka suka atau mereka gemari itu, misalkan menggambar, orang tua bisa menjadi fasilitator untuk anak menggambar. Mungkin bisa diberikan kertas gambar atau diberikan krayon untuk mengembangkan potensinya. Selanjutnya juga yang saya ambil yaitu pelatihan membuat roda berhitung untuk menstimulasi kemampuan kognitif anak pada orang tua. Yang pertama, apa itu perkembangan kognitif? Nah, perkembangan kognitif itu anak dapat berpikir dan memahami serta mengeksplor hal-hal yang ada di sekitarnya. Kognitif ini bisa dikatakan melatih daya pikir anak dengan menggunakan kegiatan yang melatih otaknya, misalkan belajar. Mungkin lebih spesifiknya itu belajarnya tuh lebih ke berhitung atau mengenalkan huruf-huruf, bagaimana bentuknya huruf atau apa. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak usia dini meliputi yang pertama, belajar dan pemecahan masalah. Belajar dan pemecahan masalah ini mencakup bagaimana anak bisa memecahkan masalah di kehidupan sehari-harinya. Misalkan pada saat di rumah, pasti anak kan bertanya, itu kok bisa gula sama air bisa tercampur rata? Mungkin dengan memecahkan masalah itu, anak bisa berpikir, oh jika diaduk, gula itu dengan air pasti akan larut. Kemudian berpikir logis. Berpikir logis ini dimana berpikir logis ini mencakup perbedaan klasifikasi, pola, dan mengenalkan sebab akibat. Misalkan pada saat bisanya orang tua mungkin bisa mengajarkan anak bagaimana perbedaan tinggi badan anak atau besar kecilnya suatu benda. Kemudian untuk mengenal sebab akibat itu bisa mengenalkan jika membuang sampah di sungai, kemudian hujan, akibatnya kan bakal banjir. Kemudian yang ketiga ada berpikir simbolik. Berpikir simbolik ini mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan serta mengenalkan huruf. Mungkin yang konsepnya yang dasar itu bisa orang tua mengenalkan angka dasar 1 sampai 10. Kemudian mengasih tahu bentuk wujudnya hurufnya atau angka. Misalkan 2. Oh, 2 itu angkanya seperti bebek. Jadi seperti itu nomor 2. Kemudian selanjutnya strategi mengembangkan kemampuan berhitung anak. Berhitung merupakan kegiatan melakukan hitungan. Nah, berhitung tidak lepas dari angka kan. Jadi kita mengenalkan yang dasar dulu sebelum berhitung. Pastinya mengenalkan angka yang dasar 1 sampai 10. Nah, kegiatan berhitung bisa diajarkan sejak usia dini. Namun dalam konteks yang sederhana. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa konteks yang sederhana itu bisa mengenalkan angka dasar yaitu 1 sampai 10. Kemudian keterampilan menghitung juga mencakup koordinasi memegang dan menunjuk benda, menyebut angka, dan mengingat urutannya. Nah, pastinya pada saat mengajarkan angka 1 sampai 10 kan orang tua harus mendetailkan mengajarkannya itu. Mungkin seperti tadi 2 itu angkanya seperti bebek, 1 seperti iang. Jadi seperti langsung menunjukkan angkanya yang tersebut. Nah, berhitung bagi anak TK memotivasi anak dalam mengembangkan konsep diri yaitu percaya diri. Nah, pada saat memberikan pertanyaan atau soal-soal kepada anak kan pasti anak pasti berpikir, oh 1 tambah 2 ini 3 kan berpikir. Jadi kalaupun nanti anak itu salah menjawabnya, kita tetap harus memberikan apresiasi supaya meningkatkan rasa percaya dirinya. Kalaupun salah mungkin bisa diingatkan secara pelan-pelan atau diajarkan secara praktis. Untuk ini saya membuat salah satu contoh APE yang menstimulasikan kemampuan kognitif anak, yaitu
roda berhitung. Nah nanti orang tua bisa memutarkan rodanya itu seperti ini, terus menyuruh anak atau menghitung sesuai anak panahnya. Jadi misalkan ada 5 ya gitu sambil menunjukkan gambarnya. Mungkin cara pembuatannya tuh ini dari kardus bekas, kemudian dilapisi supaya menjadi rapi, cantik gitu. Untuk gambarnya tidak harus mencetak, bisa digambar langsung, semuanya dari bahan bekas supaya menghemat biaya juga. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke Mbak. Di sini materinya sudah disampaikan oleh Mbak Adia, sudah selesai. Mungkin dari ibu-ibunya ada yang bertanya mengenai materinya atau soal perkembangan anak, mungkin ada yang bisa ditanya. Nanti bisa dijawab sama Mbak. Terserah. Istilahnya apa? Ini belajarnya. Aku ditanya jawab. Aku ujian tadi. Tanya apa? Kalau orang belajar ya yang formal itu ya misalnya kayak berhitung anaknya cepat terus yang lainnya lambat, itu kategorinya tuh gimana? Kalau berhitungnya itu cepat anaknya bisa cepat nanggep, tapi kalau belajar kayak huruf abjad itu sulit, agak sulit menghafal. Caranya tuh gimana? Mungkin kalau menurut pendapat saya itu bisa dilatih secara perlahan-lahan, mungkin di apa kan huruf abjad kan A sampai Z, mungkin dikasih jadwal mungkin seminggu itu cuma A sampai E atau sampai J, biar anak tuh bisa mengingatnya perlahan-lahan, dilatih terus. Atau mungkin bisa dibantu dengan pakai nada ya, pakai nyanyian. Kan bisa ada Ya, lagu-lagu biasanya anak lebih ya biar diingat kan, kalau lagu-lagu bisa mudah diingat. Iya, kadang Atau hafal setiap anunya, nyanyiannya bentuknya ada hafal gitu kadang kalau anak-anak. Kalau anak-anak itu kan kadang ya nyanyi itu ya dengan Nyanyinya hafal, hurufnya itu udah dia hafal. mengingat dengan Kalau diacak jadinya diacak. anaknya Iya. nggak tahu Jadi apa saya acak itu mesti tidak bisa. iya A B C D E itu hafal Mbak kalau sama lagu, Ya, mungkin- tapi kalau anu tuh nggak hafal. Yang sering Diacak. ketukar B sama D. Ya mungkin Sering kalau ketukar. menurut saya sih itu tadi bisa mungkin roda ini nggak mesti berhitung juga, mungkin ABC, diganti saja gitu iya. untuk melatih kemampuannya juga, belajar sambil bermain. Iya. Bahwa sampean sama gambar ayam, ingat-ingat huruf A. Huruf Apa apa? A? Baju huruf pertamanya apa B? Cecak. O C kan ingat anak-anak sampai G. Oh gajah, gajah itu kayak apa? G. Oh G, gajah kayak apa? Itu Dilatih terus. Bisa. saya tambahin. Mungkin ada pertanyaan lagi. ya itu sama kalau Nah. ibu-ibunya ini Sama, kan gitu. ya rundingan seperti itu sama. Apa mana? Hafalnya dia itu hafal, tapi secara nulis itu Cuma ada ngacaknya itu salah. tidak apa-apa. Enggak. Wong ini ada anak KKN ini biar aja. Nanti saya yang enggak. Ya, solusinya ada di guru sendiri. Kalau saya mau tanya, anak saya itu kan besanu ya Mbak, ya bosen gitu Mbak, tiap hari les gitu tuh. Mas saya bosen, gimana ngatasinnya anak itu biar nggak bosen gitu loh Mbak? Mungkin dari alat permainannya mungkin bisa diganti-ganti biar nggak bosan. Kan anak lebih suka bermain kan, makanya bisa diterapkan belajar sambil bermain. Salah satunya Iya, yang nggak bisa tegang belajarnya. iya sambil senang-senang. Juga walaupun Enggak salah, perlu belajar terus. Iya. walaupun salah tuh bisa memberikan apresiasi untuk. Sambil dikasih hiburan untuk Iya. belajar dengan cepat. Ayo belajar sekarang, main dulu, belajar ayo lihat TV ya. Diseling-selingi ya cukup belajar. Enggak, lesnya itu kan biasanya kan kalau habis maghrib tuh ngaji ya, lesnya jam 2:30. Kadang tuh sama saya itu habis
bosan jam setengah 3 nulis. Masa nangis terus tiap hari? Iya, sambat gitu loh mbak. Sampai jangan setiap hari Bu, kalau les itu 1 minggu 3 hari. Iya, itu dari Bu Ulfi sudah 4 hari Bu. 4 hari bosen. Iya, itu ya masa saya pagi itu sekolah, terus sorenya ngaji, habis maghrib saya itu les, capek mah mesti gitu sambatnya. Anak itu belum waktunya naik tangga, sampean suruh naik tangga, belum waktunya mikul beban berat suruh mikul ya gitu. Sampean 1 minggu 2 kali aja. Iya, santai. Kalau saya tidak tekan sama anak mbak, itu kan anak itu biar bisa sendiri, tinggal mantau kan, tinggal nonton kan. Takutnya itu kan sekarang kita nanti di SD itu bisa bisa gak mampu kan otaknya itu, takutnya gitu. Saya biar rusak karena anaknya. Yang penting dia Ya gini, orang tua gitu ya mbak. Sedangkan di SD tuh sekarang sudah harus bisa kalistung kan. Jadi kalau kan tidak sama-sama temennya kan sebagai orang tua kan malu juga. Iya. Nah, sekarang Enggak, anak sampean kan mesti iya. Makanya bosen cuma 1 Iya. minggu 2 kali aja. Iya, katanya Bu Ulfi itu gitu Bu. Sebenarnya Dinda itu nggak usah les wis anu katanya. Tapi saya itu takut lupa gitu. Enggak lupa les. Karena seharusnya kita harus memaksakan anak, kan tidak boleh. Nggak boleh, udah ditekan. Iya kan sudah hari ya kan waktunya main. ya main. Iya kan. Jadi kalau jadi kepala sekolah di SD harus memahami sekarang kan pandemi. Sekarang kan pandemi. Anak saya ini sekolah di ibu ini sudah hampir 2 tahun tidak memasuki pelajarannya tetap kan. Dari 1 jam, 2 jam kan gitu kan. Jadi anak itu kan nggak fokus dengan pelajaran. Ya itu. Kalau di sekolah kan di HP tidak mungkin main pelajaran di HP, main game. Kalau anak-anak banyaknya game ya, enak tatap muka. Jadi kan saya ini kan kepala sekolah harus mengerti juga. saya akan minta sama ibu guru, Bu, kalau memang di sini nggak bisa, ayo wes kelompok ada apa-apa. Soalnya tidak, misalnya seumpamanya kalau dulu waktu saya nol kecilnya tidak masuk sama sekali loh. Cuma 1 hari 2 hari 0% tidak ada. tidak ada. Makanya Kan bisa baca wis untung sekarang sing kecil wis kan. kan gitu. Sekolah ya wis kurang. Sedangkan SD dituntut harus bisa Ya, kalistung. Menengin kantong bukan kita masuk sekolahan sekarang kan kecil itu. Ada datang ke sekolah. Di rumah 2 hari. 2 hari itu kan belajarnya cuma rayon, ya ini, tulis Kan tidak masuk kalau ngerayon itu sama anak. Apalagi anak laki yang menyukai. Kalau anak laki, apalagi Rizky Rito, sebentar ya sudah Jong, isi dulu ininya. Tunggu dulu Ma, main layangan. Enggak sama kayak anak perempuan. Cara berpikirnya beda. Ya, cuma saya ini Jujur banget, sudah Bu Rito. bisa. harus Anak jujur, saya, ya. iya, anak saya Jadi kalau ada sudah SD, bisa namanya sekarang. kita tidak malu. Cuma sudah tidak bisa mau diapain lagi. Kan saya mintanya itu ya sama ibu kepala sekolah, walaupun 2 jam kita tetap muka, ada apa-apa. Karena di rumah itu anak itu banyak gimana ya? Main. Ya, Jangan biasanya kalau belajar, ibu jangan takut, mau. mesti takut. Kalau sama guru-gurunya kan agak rawan anak kita kan gitu. Misalkan 2 jam begini, tidak apa-apa saya nungguin ini bisa ya. Tapi enak. Kalau dia Belajarnya di sudah rumah itu bisa. berantakan dong. Ini kan belum ada SK Ini dari sudah. bupati, saking kita memberanikan diri, asalkan wali murid tidak. Ya kadang wali murid itu sembunyi di gedung. Kan kasihan generasi penerusnya pas taruh di bodoh. gedung. Kalau udah Kalau sekolah. punya sampai 2 tahun tidak tetap muka mau jadi apa Ini- anak kita? Ini rencananya masih Desember. Nggak maju-maju Indonesia. Mau jadi apa yang menulis Kalau SD sekarang ini? Ya tidak bisa mau baca. peraturan saya. Tes yang SD, tesannya kan harus bisa baca, harus bisa nulis. Ya gitu kan, guru-guru SD kan Bu. Soalnya biar bisa jalan. Ya kalau bisa Kalau jalan di pandemi SD, kayak ini mau kalau jalan di kayak sini nggak bisa jalan, gimana SD Ini. mau jalan? Ini, punya kamu? Gitu. Nyanyi kamu sama mamanya. Iya, nyanyi apa? Kita selama pandemi kan peran kita sebagai orang tua juga harus besar. Iya. Kalau di Ocol ya tambah ada tahu anaknya.
untuk buku-buku itu Bu yang untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangannya itu Ya kayak majalah. iya, majalah-majalah itu juga nggak terlalu mahal itu di Senyum itu mungkin ibu bisa Kan dari sini keluar, dari sini sudah keluar. Berapa dari sini? Tiap bulan berapa? untuk ibu apa mungkin kan bosannya Iya. nah, itu bosan dari buku-buku sekolah nah ibu bisa membelikan buku bergambar bercerita Menarik. iya gitu Bu. Jadi adik saya tuh juga seperti itu. Saya Kemarin lihat di HP, setiap pulang ke dongeng-dongeng rumah dibaca. tuh saya belikan buku-buku dari Senyum ini. Iya. Alhamdulillah juga lancar gitu. Jadi ngerti itu peran orang tua juga Tidak harus bisa enak corona ini. Kan di sekolah cuma 2 jam, Mbak. Banyakan di rumah. Kalau Jadi kan cewek mendingan, tapi kalau cowok dia ambil layangan senang langsung di panasnya. Cowok gitu Kan loh. setiap harinya kalau di sini sekarang kan saya minta itu sama guru kan dikasih PR gitu ya. Nanti ini pulangnya dari ini pelajari dulu, diisi dulu anunya. Udah wes capek, udah maksa saya. Nanti wes duduk, ini Jong, diisi dulu. Nanti besok kan enak kamu dikasih sama guru. Ya wes. Ini soalnya jam 3 itu ngaji. Kemarin udah pulang sekolah langsung ngerjakan. Kalau tidak ngerjakan tidak boleh main. Iya. Beda-beda. Anaknya itu sama. Laki sama perempuan Tidak sama. Ya punya saya tengah perempuan, laki itu. Ya tapi kan seanunya anak perempuan itu masih diem, Masih soalnya bisa nurut, ngomong. masih iya. Kalau Rizky Ridho kan kadang gini, ini ditaruh dulu mah. Elang deh itu mengelak sementara main aja. Ayo mau Itu sama biasa. laki. Ini wali muridnya agak-agak anu. Nanti kalau di rumah kan tak bisa minum. Kalau di rumah ya, kadang ngomong sudah. Sebagai kita orang tua kan sudah ngomong. Oh ini anu. Nah, kalau sama ibu guru kan gimana? Anak kan ada spare-nya sama ibu guru kan gitu. Kalau di rumah ya. Iya, yang banyak Iya. nah, gitu. Mulut itu sudah yang banyak. Tiga lancar, kanan mulut nata juga. Ayo, itu kan. Kalau sama bu gurunya kan nggak mungkin kan, harusin terus. Untung mata buatannya pengira. Buatannya apa pun copot. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sama ini pertanyaan. Soalnya ini Curhat Baik, hadirin yang saya hormati, akhirnya serangkaian acara penyuluhan hari ini telah kita lewati hingga akhir dengan sangat-sangat lancar dan sangat menghibur. Lucunya. Biar tidak ngantuk. Ya. Atas nama panitia penyelenggara, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wali murid serta ibu kepala sekolah. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung acara penyuluhan hari ini dengan baik. Saya selaku MC pada pagi hari ini mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan